Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Pratama dengan NIM 2118036 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam 2018A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit cerita tentang sejarah matematika dan tokoh ilmuwan muslim yang sangat terkenal sampai saat hari ini. Tanpa beliau tidak akan ada teknologi dan media sosial yang berkembang pada saat hari ini, yang berkembang pesat seperti media-media yang sangat-sangat terkenal. Siapakah tokohnya? Siapakah orangnya? Apakah karyanya? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Khwarizmi, adalah ilmuwan yang menyumbangkan pemikiran terbesarnya di dalam matematika. Karya-karyanya sangat berpengaruh bagi peradaban manusia. Seperti apakah sosok Al-Khwarizmi? Apakah yang pertama kali ada di pikiranmu ketika mendengar matematika? Mungkin beragam, tapi berdasarkan pengalaman bertemunya dengan teman-teman di Indonesia atau teman-teman di kampus, banyak yang menganggap matematika adalah ilmu yang sangat rumit, susah dimengerti, bahkan entah akan berguna untuk apa. Matematika selalu menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Padahal secara prinsip matematika adalah sebuah metode dalam berpikir dan bernalar. Dengan matematika semua dapat memutuskan sesuatu ide benar atau salahnya. Matematika juga digambarkan sebagai pelajaran tentang pola yang merupakan sejenis keteraturan baik dalam bentuk maupun ide, dan pola telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu sains pada hari ini. Kalau kita terlisik dari zaman ke zaman sepanjang sejarah peradaban manusia, matematika selalu menjadi bagian penting dan dalam munculnya prinsip-prinsip sains baru, mulai dari teknologi komputer, astronomi, strategi perang, peralatan komunikasi, strategi permainan, dan banyak lainnya. Selalu menggunakan matematika sebagai bagian dasar pembentukan polanya. Sebagian ilmu selalu menjadi momok menakutkan di kalangan pelajar. Matematika justru semakin menarik untuk dicari tahu asal-usulnya. Lalu bagaimana ia berperan dalam peradaban manusia? Oleh karena itu, di sebuah perkenalan matematika, Bapak ilmuwan matematika, penemu aljabar dan angka nol, yaitunya Al-Khwarizmi. Karya buku masterpiece Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ialah Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Buku ini merangkum untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan, dan buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, pertama ke bahasa Latin pada abad 12 sampai sekarang. Karya-karyanya Al-Khwarizmi masih menghiasi perpustakaan sejumlah universitas di Eropa dan di Amerika. Karena kepintarannya, maka ia pernah ditunjuk menjadi kepala pemimpin konstruksi peta dunia untuk khalifah pada saat pemimpinan Al-Ma'un Abbasiyah. Ia juga aktif di dalam proyek pembentukan tata letak bumi bersama dengan 70 ahli geografis lainnya untuk membuat peta dunia. Al-Khwarizmi juga memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Ia lahir dari kota kecil bernama Al-Khwarizm yang saat ini dikenal dengan Khiva atau Uzbekistan. Namun pada 780 Masehi, ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khwarizmi dengan nama algorit atau algoritmus atau algoritma. Beliau itu waktu saat kecil, orang tua Khwarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khwarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu hingga pada saat hari ini. Pada saat remajanya, tepatnya di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, dan Al-Khwarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad, atau dinamakan di Rumah Kebijaksanaan. Bait Al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian dan sentral ilmu pengetahuan dunia pada saat itu, dan juga perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah Ar-Rasyid berakhir dan digantikan oleh Khalifah Al-Ma'mun,
Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus-terusan mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset-riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Nah, ada suatu orang Yahudi yang bernama Mark Zuber. Itu sangat mengidolakan Al-Khawarizmi, dan tanpa beliau tidak akan ada Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang kita pakai saat hari ini. Mungkin itu sajalah di video kreatif yang saya sajikan yang pada hari ini. Mungkin masih banyak sejarah tentang Al-Khawarizmi, tapi yang bisa saya bahas cuman itu saja. Mungkin banyak salah dan mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.